Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah Asmaul Husna. Kisah Bani Israel menceritakan kematiannya selama di alam kubur. Kisahnya adalah sebagai berikut. Rasulullah mensyariatkan kepada kita untuk menyampaikan tentang berita-berita Bani Israel. Beliau menjelaskan alasan hal itu adalah sabdanya, sesungguhnya pada mereka terdapat keajaiban. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kisah dari mereka yang mengandung salah satu keajaiban. Ialah kisah sekelompok Bani Israel yang keluar menuju sebuah kuburan. Seorang dari mereka mengusulkan agar mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mengeluarkan untuk mereka seorang yang telah mati supaya bisa menanyakan tentang kematian kepadanya. Tujuan mereka adalah supaya ilmu dan iman mereka bertambah, karena orang yang berziarah kubur dan memikirkan keadaan orang-orang yang telah mati, niscaya dia akan mengambil pelajaran. Dia akan menjadi seperti mereka. Para mayat itu dulunya adalah orang-orang yang hidup sebelum nyawa mereka dicabut. Seseorang akan menemukan pelajaran jika dia merenungkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang memberitakan tentang maut dan sekaratnya. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dicabut nyawanya dan apa yang terjadi pada mereka di kubur mereka. Dan di hadapan kita terdapat banyak nas dari Allah dan Rasulullah yang di dalamnya terdapat pelajaran dan nasihat bagi siapapun yang diberi pemahaman dan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang menyaksikan orang-orang mati dihidupkan, dia berbicara dengan mereka dan mereka berbicara dengannya, maka iman akan bertambah jika Allah menginginkan kebaikan untuknya dan memberinya hati yang khusus dan tawadu. Banyak manusia sepanjang sejarah telah menyaksikan orang mati yang dihidupkan. Korban pembunuhan di lingkungan Bani Israel dipukul oleh kaumnya dengan anggota tubuh sapi yang diperintahkan oleh Allah agar disembelih, maka Allah menghidupkannya dan ia mengatakan siapa pembunuhnya. Orang yang melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh hingga menutupi atapnya, dan dia merasa aneh jika Allah menghidupkan negeri ini setelah ia hancur lebur. Allah mematikan orang ini dan keledainya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya. Dia melihat kepada tulang-tulang bagaimana Allah menyusun lalu membungkusnya dengan daging. Ketika bentuk ciptaan telah sempurna, maka ruhnya dikembalikan. Manakala Ibrahim meminta kepada Allah agar menunjukkan bagaimana dia menghidupkan orang mati, Allah memerintahkannya agar menyembelih 4 ekor burung dan mencincangnya, lalu disebar di puncak 4 gunung, kemudian memanggilnya. Tiba-tiba bagian-bagian berkumpulnya, ruhnya kembali dan bangkit dengan bertasbih kepada Tuhannya. Pada masa Isa, orang-orang melihat bagaimana dia menghidupkan orang-orang mati, dan Allah menghidupkan orang-orang yang meninggalkan negeri mereka karena takut mati. Sementara jumlah mereka ribuan setelah mereka mati. Juga hidupnya mayat ini yang dihidupkan oleh Allah karena permintaan sekelompok orang dari Bani Israel kepadanya agar menghidupkan orang mati guna ditanyai tentang kematian. Allah mengabulkan doa mereka. Mayat ini melongokkan kepalanya dari dalam kubur. Rasulullah menjelaskan sifat mayat tersebut seolah-olah dia hadir bersama mereka. Dia berwarna coklat dan di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Dia berbicara kepada mereka
mengingkari apa yang mereka lakukan kepadanya. Dia bercerita bahwa dia telah mati 100 tahun yang lalu dan panasnya kematian belum lenyap sampai waktu Allah menghidupkannya saat itu. Dia meminta kepada mereka agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya membalikannya seperti semula. Orang yang menceritakan dampak kematiannya yang telah berlangsung dalam waktu yang sekian lama ini menunjukkan beratnya penderitaan manusia dalam urusan kematiannya. Walaupun dia orang yang soleh sekalipun, laki-laki ini termasuk orang yang soleh. Buktinya adalah dia banyak melakukan sholat. Bekas sujud begitu jelas terlihat di antara kedua matanya. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. Pertama, anjuran menyampaikan berita dan kisah Bani Israel. Jika berita itu termasuk yang dimuat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah untuk menyampaikannya. Jika ia hanya dinukil di buku-buku, maka jika ia bertentangan dengan kaidah pokok terkait dengan hak Allah dan hak para rasulnya, ia tidak boleh disampaikan kecuali jika disertai penjelasan tentang penyimpangannya. Jika memang murni baik, maka tidak apa-apa untuk disampaikan. Kedua, kemampuan Allah menghidupkan orang mati. Allah menghidupkan orang mati yang bercerita tentang kematiannya kepada sekelompok Bani Israel. Ketiga, anjuran sholat 2 rakaat sebelum berdoa dengan perkara yang besar sebagaimana orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini juga telah melakukannya. 4. Menetapkan karomah bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Allah menghidupkan seorang mayit yang bercerita tentang kematiannya kepada mereka. Kadangkala Allah menjawab doa orang-orang soleh, walaupun jawaban itu mengakibatkan terjadinya perkara luar biasa di luar kebiasaan manusia. Nah, itu yang kelima. Semoga kita mendapatkan hikmahnya dan mendapatkan tujuannya, dan kita dapat mengamalkan. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.